An-Naba ya. Amma yatasaalun. Masih dibuka Quran yang masih baca. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Baca terus sampai Bapak Ibu nyaman. Persis seperti Bapak Ibu ketemu saya pertama kali. Kalau Bapak Ibu nggak kenalan dulu, nggak ngobrol dulu, kira-kira ngobrolnya nyaman nggak? Sama Bapak Ibu sekalian, Quran ini mungkin pertama kali kita baca, hafalan yang baru yang belum pernah kita hafal akan asing. Bagaimana caranya membuatnya tidak asing? Adalah dengan cara kenalan. Gimana cara kenalannya? Baca berulang kali. Makanya Bapak Ibu sekalian, kenapa orang Arab itu banyak anak-anaknya yang hafal Quran? Ternyata bukan karena bahasa Arab itu, bahasa Al-Quran itu bahasa Arab sehingga anak-anak Arab itu banyak yang hafal Quran. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Ternyata di Arab itu punya satu karakter, punya satu habit, kebiasaan. Anak-anak kecil itu sering dipangku sama orang tuanya atau sama ustadznya, sama syekhnya, lalu kemudian dilantunkan bacaan ayat suci Al-Quran. Sehingga apa Bapak Ibu sekalian? Menurut ya bisa dokter atau apalah yang meneliti itu ya, bahwa anak kecil itu umur 0 sampai dengan 5 tahun masa keemasannya itu ada di pendengaran. Ya, ada di pendengaran. Jadi apapun yang didengar oleh anak akan cepat dihafal. Ya, apapun yang didengar oleh anak akan cepat dihafal. Makanya harus berhati-hati ya, anak-anak kecil itu ketika umur 0 sampai dengan 5 tahun itu pendengarannya harus dijaga. Jangan sampai dia main sama anak-anak yang ngomongnya kasar gitu ya. Nanti dia akan ikut-ikutan. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, orang Arab ini dia ketika kecil anak-anak itu sering dipangku. Bacain amma yatasaalun. Mungkin pertama anak kecil ini hanya bisa mendengar. Lama-lama dia mulai mengikuti akhir-akhirnya. Ya. Dulu waktu 2012 saya belajar ini, 2014 saya mulai ngasih training tentang amazing Al-Quran. Ya, waktu itu saya belum punya anak. Saya cuma bisa berbicara dan saya melihat buktinya dari orang lain saja. Tapi ketika sekarang saya punya anak 2 tahun, saya melihat buktinya sendiri Bapak Ibu sekalian. Ketika kita ajarin, kita dengerin dia hafalan Quran, mungkin pertama dia akan ngeliatin doang, akan ngedengerin doang. Nanti lama-lama dia ngikutin alun, azim, mukhtalif, alun, gitu terakhirnya. Atau nanti lama-lama dia akan ngikutin apa? Amma, alun. Jadi awal sama akhir gitu. Nanti lama-lama dia akan hafal dengan sendirinya seperti itu. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, ini metode yang pertama namanya klasik. Baca berulang kali kemudian baru dihafalkan. Baca berulang kali, kalau sudah nyaman, tutup Qur'annya. Amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun. Udah hafal? Bukan. Lanjutin ayat selanjutnya. Anin naba'il azim. Kenalan lagi yang banyak. Anin naba'il azim, anin naba'il azim. Udah nyaman? Anin naba'il azim, anin naba'il azim. Ulang dari ayat sebelumnya. Amma yatasaalun, anin naba'il azim. Itu cara metode klasik. Simple ya. Paham ya caranya ya? Nanti sampai rumah silakan coba, cocok apa enggak. Metode yang kedua adalah metode yang dinamakan dengan auditori, pendengaran. Ya, metode auditori pernah coba saya lakukan ketika menghafal surah An-Nisa juz 4. Bapak sekalian, kelebihan dari metode auditori ini yang pertama adalah insya Allah ketika kita menghafal dengan auditori secara panjang pendek, rijul huruf kita akan lebih bagus. Kenapa? Karena kita contoh langsung dari syekhnya. Contoh Bapak Ibu sekalian, saya ingat banget waktu SMA menghafal dengan auditori. Ya, saya dengerin dulu syekhnya. Jadi caranya adalah, Bapak Ibu kalau dulu belum ada handphone, maksudnya handphone belum ada yang sampai Android. Waktu saya SMA tuh dulu handphone itu masih yang Nokia bisa, udah bisa save video dan audio udah bisa. Tapi dulu untuk ngafalin Quran belum ada aplikasi Quran gitu, belum ada dulu. Yang ada dulu namanya, kalau pernah Bapak Ibu sekalian, MP4 Quran. Kalau pernah tahu dulu MP4 Quran. Nah itu ngulangin ayatnya itu satu surat. Kalau sekarang Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang pakai Android bisa download di Android, namanya Quran Android. Ya, gambarnya logo Quran gitu, itu saya suka banget. Kalau di
App Store namanya Ayats, itu dari Saudi langsung, dari kerajaan Saudi. Ayats itu Bapak Ibu sekalian bisa diulang per ayat, bahkan diulang per ayatnya bisa sampai tak terhingga. Contoh, mau ulang sekali, nanti diklik ulang sekali, dia ada tandanya 1. Mau ulang 2 kali ada tandanya 2. Mau ulang 3 kali ada tandanya 3. Setelah 3 dia langsung tanda 8 miring yang tak terhingga gitu, simbol tak terhingga. Jadi kalau Bapak Ibu nggak stop, dia nggak stop. Dia akan ulang terus. Amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun, terus sampai ngulang. Nanti kalau Bapak Ibu sudah hafal, berhentiin, Bapak Ibu baca. Sama kayak metode klasik tadi, cuma bedanya kita nggak baca, tapi dia yang baca, chefnya yang baca, kita cuma dengerin. Saya ini sebenarnya tipe auditori Bapak Ibu sekalian. Ketika saya dulu SMP, saya belajar mutolaah dulu di pondok, ya. Saya ngafalin mutolaah sampai pusing, nggak hafal-hafal. Waktu itu pas udah saya pusing, aduh capek, nanti lagi deh ngafalin. Saya datang ke asrama, tiba-tiba di kamar teman saya ada yang lagi ngafalin mutolaah bab yang sama. Saya nyender aja deket dia. Dia baca, saya cuma ngedengerin. Pas dia baca, tutup buku, saya ngikutin. Kok saya hafal, kata saya. Akhirnya ternyata saya cocok dengan metode auditori. Saya mulai ngafalin dengan auditori. Tapi kelemahannya memang auditori. Kalau misalkan Bapak Ibu punya target yang cepat, dalam arti misalkan sehari 2 halaman atau sehari 1 halaman. Sehari 1 halaman masih oke sih. Kalau sehari 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, ini baru agak lama, ya. Karena metode auditori ini perlu mendengar dulu lama, ya. Dengar dulu berapa menit, setelah itu baru hafalin, ya. Jadi agak lama dia metodenya. Tapi kalau untuk Bapak Ibu yang memang targetnya sehari cuma 1 halaman, itu cocok banget, ya. Ini auditori. Yang ketiga, metode yang namanya tarjamah, ya. Bapak Ibu ketika mau hafal Quran, mau ngafalin surat An-Naba misalkan, baca dulu artinya. Oh, An-Naba ini artinya tentang berita besar, ya. Kemudian baca lanjutannya, lanjutan ayat-ayatnya gitu ya, arti-artinya. Pahamin dulu. Oh, An-Naba itu tentang ini, tentang isinya ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah paham artinya, baru Bapak Ibu hafalin. Jadi kalau metode yang ketiga terjemah ini, pahami dulu artinya, baru setelah itu hafalin. Sehingga ketika Bapak Ibu nanti menghafal, yang terbayang di sini artinya, ya. Seperti misalkan Bapak Ibu ngafalin surah Al-Baqarah. Dulu waktu itu saya pakai terjemah itu banyak ngafalin juz yang panjang, ya, seperti Al-Baqarah, juz 1, juz 2, juz 3 sampai dengan juz 10 itu kan surat-suratnya kan panjang-panjang, nggak pendek-pendek. Kalau juz 28, 29, 30 itu kan pendek-pendek surat-suratnya, ayat-ayatnya, ya kan. Kalau ini juz 1 sampai 10 ayatnya panjang-panjang. Waktu itu saya ngafalinnya dengan tarjamah. Jadi saya pas lagi baca innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang innalladzina kafaru sawa'un, orang-orang yang kafir sama saja bagi mereka. A'anzartahum, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka? Am lam tunzirhum, atau kamu tidak memberi peringatan kepada mereka? La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Jadi kebayang seperti itu, ya. Itu metode dengan tarjamah, ya. Dan metode selanjutnya adalah yang keempat, itu metode menghafal dari bawah. Ini yang saya pelajari dari ustaz saya, ternyata saya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah ketemu metode menghafal yang cocok. Dulu saya ketika di Darul Quran TK SMA, itu ngafalin 1 halaman aja susah banget Bapak Ibu sekalian, empot-empotan ngafalin 1 halaman. Sehari 1 halaman itu susah banget. Karena ternyata metode menghafal dengan klasik, dulu saya SMA ngafalinnya dengan cara klasik, baca berulang kali habis itu hafalin. Itu nggak cocok bagi saya ternyata. Sampai akhirnya ketika saya kuliah, saya mulai ngafalin Quran lagi fokus, ya. Ternyata metode yang paling cocok sama saya adalah metode tarjamah. Ya, saya kepo, saya penasaran ini artinya ayatnya apa. Saya baca dulu artinya. Setelah itu saya ngafalinnya dengan cara menghafal dari bawah. Gimana caranya Ustaz? Menghafal dari bawah itu bukan menghafal dari ayat yang paling bawah, bukan. Tapi menghafal dari bagian yang paling bawah. Contoh Bapak Ibu, nah ini pas. Ini 1 halaman Quran. 1 halaman itu isinya berapa baris? Standar Madinah 15, betul, 15 baris. Satu halaman itu 15 baris isinya. Kalau Bapak Ibu menghafal, ya, Al-Quran, biasanya Quran dibukanya 1 halaman apa 2 halaman?
Bapak Ibu, yang perlu kita pahami dalam menghafal dari bawah ini adalah mindsetnya. Kira-kira Bapak Ibu kalau ngelihat satu halaman 15 baris banyak nggak? Banyak nggak? Jujur, banyak nggak? Apalagi buka Qurannya langsung 2, yang kelihatan langsung 30 baris 2 halaman. Makin banyak nggak? Makin pusing nggak? Nah itu Bapak Ibu sekalian. Karena ngelihat Qurannya banyak, ngelihat barisnya banyak, makin pusing, maka yang ada di otak kita adalah susah. Bener gak? Akhirnya apa? Ngapalinnya males-malesan. Yang kedua, udah pesimis duluan. Aduh kayaknya gak hafal. Bener gak? Maka apa yang harus dilakukan? Siapkan kertas HVS. Minimal 1 lembar bisa dibagi 3 lah, ya. Buat apa Ustaz? Buat nutupin. Nih misalkan 2 halaman nih. Satu halaman, ada 2 halaman. Bapak Ibu mau ngafalin yang kanan, yang kiri ditutup, ya. Yang kiri ditutup pakai HVS itu. Jadi yang kelihatan yang ini doang. Kira-kira kalau ngelihat cuma 15 baris, udah keset mudah nggak? Nah, makin mantap lagi Bapak Ibu sekalian. 15 baris ini, ya, ini ibaratnya satu halaman ini kayak kambing Bapak Ibu sekalian. Kambing kalau dilahap 1 ekor hidup-hidup, enak nggak? Bukan enak lagi, mati mungkin gitu. Keselak gitu ya. Gimana caranya? Potong-potong, jadi gulai, jadi sate, enak dimakan, bener? Oh, jadi lapar deh, ya. Sama Bapak Ibu sekalian, satu halaman kalau susah dihafal, maka dipotong-potong. Caranya gimana? Satu halaman berapa baris tadi? 15 baris. Dibagi jadi 5, kira-kira bisa nggak? Satu bagian jadi berapa baris? Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, pembagiannya nggak boleh mutus ayat. Jadi bisa jadi 5 bagian, satu bagiannya ada yang 4 baris, ada yang bagian keduanya misalkan cuma 2 baris, bagian ketiganya misalkan ada yang 5 baris, itu nggak masalah. Yang penting tetap satu bagian sesuai dengan ujung ayat. Jangan dipotong ya. Ingat, jangan dipotong, nggak boleh. Nanti malah pusing ngafalinnya. Tapi di ujung ayat. Oke, contoh ya. Misalkan ada satu halaman, ada banyak kok. Satu halaman yang dia ideal 3 baris itu banyak, beberapa halaman banyak. Contoh ya, Bapak Ibu ini satu halaman 15 baris, udah dibagi jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, udah. Bapak Ibu menghafal dari bawah itu adalah menghafal dari bagian yang paling bawah. Artinya, kalau Bapak Ibu menghafal dari bawah, udah dibagi jadi 5, bagian 1, 2, 3, 4 tutup pakai HVS. Jadi yang kelihatan cuma bagian 5. Kira-kira Bapak Ibu, kalau cuma ngelihat 3 baris, makin mudah nggak? Otak mikirnya makin gampang nggak? Makin semangat nggak? Cuma 3 baris nih, gampang ngafalin ini, bener gak? Kalau sudah hafal bagian yang kelima, Bapak Ibu sekalian, naik ke bagian yang keempat, yang ke 1, 2, 3 tetap ditutup, yang kelima tutup. Jadi yang kelihatan cuma bagian 4. Bagian 4 hafalin. Kalau sudah hafal bagian keempat, mau nggak mau bagian kelima juga dibaca, bener gak? Kenapa menghafal dari bawah Bapak Ibu sekalian? Ternyata kalau orang hafal dari atas sampai tengah dia mentok, biasanya ditinggalin, bener gak? Aduh capek deh, susah banget ini hafalannya, ntar lagi deh gitu. Tapi kalau menghafal dari bagian yang paling bawah, kemudian naik ke atas sampai tengah, misalkan dia mentok kesusahan, itu mau ditinggalin kayak ada yang ganjel, betul? Ya, ibarat udah dapat jawaban tapi belum dapat pertanyaan. Akhirnya mau nggak mau satu halaman diselesain, bener gak? Nah, Bapak Ibu sekalian, dan ternyata menghafal dari bawah itu murojaahnya lebih banyak. Kalau orang hafal dari atas, sudah hafal bagian pertama, lanjut ke bagian kedua, biasanya dia nggak akan ngulang dari bagian pertama. Dia akan lanjut ke bagian 2 dan 3. Hafal bagian 3, dia akan lanjut ke bagian 3 dan 4. Hafal bagian 4, dia akan lanjut ke bagian 4 dan 5. Kalau hafal dari bawah, bagian 5 hafal, bagian keempat lanjutin hafal, nggak mungkin dia naik ke bagian 3, pasti diulang dulu sampai 5. Ya, mau nggak mau dia akan cepat dalam menghafal dan murojaahnya akan lebih kuat. Itu namanya metode menghafal dari bawah. Ya, Bapak Ibu sekalian. Metode yang terakhir, ini buat oleh-oleh Bapak Ibu sekalian, ini namanya metode kinestetik. Ya, boleh
Diangkat tangannya dua-duanya. Ya, nggak disuruh usap-usap kok, pegang dagu nggak. Angkat tangan dua-duanya. Ikuti gerakan dan juga suaranya. Aku. Lebih keras. Aku. Berlindung. Kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini arti dari A'udzubillahi minasyaitonir. Aku. Nah, ini nunjuk diri kita sendiri. Aku berlindung seperti pakai payung, berlindung kepada Allah. Allah di arsy, di atas, menggunakan tangan kanan ya, dari godaan. Kenapa godaan begini? Ya, anak kecil kalau godain juga halo gitu, atau bencong godain orang gitu halo gitu ya. Dari godaan syaitan. Setan pakai tangan yang terkutuk. Ya, sebelum orang inilah kadang ya, yang terkutuk. Oke, sekarang kita baca ayatnya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, sadar nggak Bapak Ibu sekalian, gerakan itu sesuai dengan artinya. A'udzu, aku berlindung, billahi, kepada Allah, minasyaitoni, dari godaan syaitan, ar-rajim, yang Kalau saya bilang ayatnya, baca ayatnya. Kalau saya bilang artinya, baca artinya. Siap? Ayatnya. Artinya. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Dengan nama. Ya, kayak gini biasanya ada name tag gitu ya, kalau anak sekolah biasanya ada namanya. Dengan nama Allah di arsy, kembali di atas ya, yang Maha Pengasih, kayak orang ngasih ya, lagi Maha Penyayang. Nah, ini ibu-ibu kalau sayang anaknya biasa suka diusap-usap mukanya atau kepalanya ya. Jadi yang Maha Pengasih lagi Maha. Kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya. Mantap. Kita baca dulu yang hafal ayat yang sudah kita hafal sekali, yaitu surah Al-Fatihah, buat nanti diajarkan ke anak-anak, atau mungkin ada guru-guru di sini bisa diajarkan ke murid-muridnya nanti ya. Oke. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Seperti buat bumi kecil segini ya, semesta. Yuk, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Lagi, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayatnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayatnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagus. Ar-Rahmanir-Rahim sama kayak tadi. Ayatnya, Ar-Rahmanir-Rahim. Ayatnya, Ar-Rahmanir-Rahim. Artinya, yang Maha Pengasih lagi Maha. Malik Yaumiddin artinya apa? Yang merajai hari. Raja identik dengan mahkota. Yang merajai hari identik dengan jam. Jam identik dengan hari identik dengan waktu. Waktu identik dengan jam. Boleh gini, hari pembalasan. Udah orang kalau lagi kesel mau balas gitu ya, jangan macam-macam nih ya. Pembalasan yang merajai hari pembalasan. Oke, kita baca ayatnya.
Maliki yaumiddin. Ayatnya Maliki yaumiddin. Ayatnya Maliki yaumiddin. Artinya yang merajai hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohon. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohon. Bagus. Ihdinas siratal mustaqim artinya tunjukilah kami jalan yang, nunjuk semuanya, tunjuk semuanya, tunjukilah kami, tunjukilah kami jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus. Oke ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami siratal mustaqim, jalan yang. Ayatnya ihdinas siratal mustaqim. Ayatnya ihdinas siratal mustaqim. Artinya oke, ayat yang terakhir siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang lurus yang Engkau berikan nikmat kepadanya. Kenapa nikmat begini? Makan sate, makan ayam, nikmat bukan? Nikmat Allah bukan? Ya, jadi jalan yang lurus yang Engkau berikan nikmat kepadanya, siratal ladzina an'amta alaihim. Oke, ayatnya ayatnya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jalan yang lurus yang Kau berikan nikmat kepadanya, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai kayak marah begini ya, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Ini kayak nyari jalan nih ya, karena dia dolin tinggi, naikin, turunin, tutup dengan amin. Ayatnya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Coba kita baca ayatnya dari ta'awuz sampai dengan habis Al-Fatihah, siap? Ayatnya saja, nggak usah artinya. Yuk, 1, 2, 3. Sekarang kita coba hafalin surah Ar-Rahman 5 ayat saja, berapa menit kita lihat ya.
Yo, Ar-Rahman sama kayak tadi. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Allah yang Maha Pengasih. Ar-Rahman. Allah yang Maha Pengasih. Ayatnya. Ayatnya. Artinya. Bagus. Ayat selanjutnya. Allamal Qur'an. Allamal Qur'an. Allamal Qur'an. Yang mengajarkan Al-Quran. Kenapa ngajar begini? Papan tulis ya, seperti nulis di papan tulis. Quran seperti membuka ayatnya. Ayatnya. Artinya. Bagus. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Yang menciptakan manusia. Yang menciptakan manusia. Tadi kalau bunyi kecil begini, yang menciptakan lebih besar. Menciptakan manusia, ya kita semua nunjuk semua manusia. Ayatnya. Ayo. Ayatnya falakal ayatnya baru yang menciptakan manusia. Ayatnya falakal insan. Ayatnya. Artinya. Bagus. Allamahul bayan. Allamahul bayan. Allamahul bayan. Allamahul bayan. Yang mengajarkan pandai berbicara. Yang mengajarkan pandai berbicara. Jadi kadang bahasa Arabnya pendek, bahasa Indonesianya lebih panjang ya. Jadi kalau baca ayatnya Allamahul bayan. Tapi kalau disuruh artinya, yang mengajarkan tambahin pandai berbicara. Ayatnya Allamahul bayan. Ayatnya Allamahul bayan. Artinya yang mengajarkan pandai berbicara. Asy-syamsu wal qamaru. Asy-syamsu wal qamaru. Asy-syamsu wal qamaru. Asy-syamsu wal qamaru. Matahari seperti itu bulat dan bulan seperti bulan sabit ya. Asy-syamsu itu artinya matahari, wal qamaru dan bulan itu artinya dan bulan ya. Bihusban. Bihusban. Bihusban itu artinya beredar menurut perhitungan. Jadi matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. 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 Ayatnya asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ayatnya asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ayatnya asy-syamsu wal qamaru bihusban. Artinya Masya Allah, alhamdulillah. Ini baru 5 ayat, ya. Berapa menit tuh? Kurang lebih sekitar 5 menit, ya. Oke, Bapak Ibu, coba saya mau lihat baca surah Ar-Rahman dari 1 sampai dengan akhir. Kita mau lihat nih, semangatnya bapak-bapak, semangat ibu-ibu. Dari ibu-ibu dulu, Bu, ayo Bu.
Ayatnya aja nggak usah artinya. Surah Ar-Rahman dari Ta'awuz. Siap? Siap? Siap Bu? Oke yuk, 1, 2, 3. Masya Allah, Alhamdulillah. Yuk bapak-bapak siap. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ya, sebenarnya gerakan ini hanya untuk membantu. Kalaupun pada prakteknya ketika Bapak Ibu menghafal atau membaca kembali ayatnya tidak lancar gerakannya, nggak masalah. Ya, karena kita sholat pun jangan gerak-gerak, betul? Masa lagi sholat Ar-Rahman, Allah, nggak mungkin gitu ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini metode kinestetik ini adalah metode untuk membantu kita memahami arti dan juga memahami maknanya lah, bahasa seperti itu ya. Buat anak kecil ini cocok banget. Anak kecil itu kan dia suka lari-lari. Bagi anak-anak yang suka lari-lari ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya ini buat tahadus bin ni'mah. Alhamdulillah, saya 8 orang bersaudara, 6 orang sudah selesai. Dan di antara 6 orang itu cara menghafalnya masing-masing berbeda. Sekali lagi, ini adik kakak loh. Tapi cara menghafalnya masing-masing Artinya memang kita harus mengetahui dan memahami mana metode yang cocok buat kita. Jadi Bapak Ibu, saya anak ketiga ya, itu metode menghafalnya dengan tarjamah dan juga menghafal dari bawah. Adik saya yang nomor 5 dan nomor 8 ya, yang bungsu itu menghafalnya dengan metode kinestetik. Jadi sebenarnya yang jago menghafal dengan kinestetik itu adik saya. Adik saya itu yang hafal 30 juz dengan gerakan. Kalau saya belajar dari dia, ngafalin surat Ar-Rahman pakai gerakan, nah baru saya ajarkan ke Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, metodenya masing-masing berbeda. Adik saya yang kembar, yang nomor 6 dan 7, dan juga adik saya yang di bawah saya persis yang nomor 4, ya, itu metode menghafalnya dengan klasik. Dia bisa duduk anteng megang Quran. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ngelihat anak-anaknya dikasih Quran dia malah lari-lari, itu coba ajarin pakai metode kinestetik. Habiskan dulu tenaganya. Caranya gimana? Suruh dia bergerak. Bisa jadi ini adalah yang cocok bagi dia dengan metode kinestetik. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ini bisa menjadi oleh-oleh, menjadi bekal. Nanti kalau mau ngafalin surat Ar-Rahman lengkap, insya Allah nanti bisa disimak saja di YouTube. Nanti akan kita upload insya Allah ya di YouTube full surat Ar-Rahman, dan mudah-mudahan bisa dilanjutkan dengan surat-surat yang lainnya. Ini baru sampai 5, 1-5 ya. Terima kasih Bapak sekalian. Sudah jam berapa sekarang? 6.15, berarti sudah lewat syuruknya ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, sudah masuk waktu syuruk, dipersilakan untuk bisa salat syuruk. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan diri saya pribadi. Apabila ada kelebihan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.